Assalamualaikum, halo-halo Sobat Debaters. Kali ini saya Nashwa Ashifa sebagai host pada podcast kita dengan tema pentingnya organisasi dalam meraih prestasi. Baik, kali ini saya ditemani oleh narasumber kita yaitu Kak Adrian Hamli. Halo teman-teman Sobat Debaters. Oke, jadi Kak Adrian ini merupakan salah satu alumni MAN 1 Kota Makassar angkatan 2023 dan juga merupakan salah satu orang yang penting, orang yang mendukung dalam pendirian Detersma. Kak Adrian juga merupakan salah satu Duta Pemuda Kota Makassar tahun 2023. Halo Kak Adrian. Halo Kak Naswa, salam kabar? Kenal. Alhamdulillah kabar hari ini cukup baik. Disambut dengan bulan puasa. Tentu saja walaupun bulan puasa kita harus tetap semangat. Iya, harus semangat. Oke, jadi Kak Adrian kan lulusnya tahun 2023. Ya, betul. Kira-kira kesibukannya sekarang apa ya, Kak? Kalau untuk kesibukan sekarang sih masih menjadi pengacara ya. Pengangguran pengacara. Betul sekali. Karena tahun kemarin belum sempat mendaftar kuliah, tapi insya Allah tahun ini kita upayakan untuk kuliah. Tapi di sisi lain juga kemauan orang tua berbeda, dan ini cukup sangat sulit. Baik. Oke. Seperti yang kita sebutkan tadi bahwa Kak Adrian ini merupakan Duta Pemuda Kota Makassar dan merupakan orang yang penting dalam proses berdirinya Detersma. Kira-kira bagaimana sih Kak Adrian itu bisa memulai atau bisa masuk dalam bidang ini dan bisa menjadi Duta Pemuda Kota Makassar tahun 2023 kemarin? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah kenapa saya bisa mau masuk di debat dan masuk Duta Pemuda? Semua itu karena mau coba-coba. Coba-coba. Saya orang yang suka coba-coba hal-hal yang baru. Kenapa? Kalau kita melihat masuk di sebuah duta-duta itu adalah bagaimana cara kita menambah sebuah pengalaman yang baru. Ya, pengalaman baru ya Kak. Mendapatkan teman yang baru, mendapatkan suasana baru. Karena kenapa? Dari kita mendaftar menjadi duta adalah kita bisa membuka relasi baru ke orang lain. Kenapa kita harus membuka relasi baru? Karena hidup tanpa relasi itu bukan kita ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya tanpa relasi. Karena kenapa? Kalau kita menjadi seorang introvert, kapan kita mau sukses? Itu prinsip saya. Introvert itu adalah kemungkinan untuk sukses. Tapi di sisi lain adalah kita membutuhkan banyak relasi teman-teman yang lain. Maka dari itu, di usia saya yang masih cukup muda ini bisa berbaur dengan wali kota, bisa berbaur dengan anggota DPR, dan ini adalah menjadi sebuah kebanggaan bagi saya sendiri. Karena ini saya bangun sendiri dengan citra saya sendiri, saya bangun dengan brandingan saya sendiri. Nah, untuk debat, kenapa saya mau masuk di debat? Yang pertama adalah saya termotivasi dengan orang yang sering beradu argumen. Siapa tuh Kak? Beradu argumen, saya kemarin itu masuk gara-gara Kak Fadli, ada salah satu teman saya, Kak Fadli. Sering beradu argumen, bagi pendapat, dan menurut saya itu menarik. Karena kita membahas satu judul, bukan kita mencari jalan tengahnya. Kita memiliki pandangan kita dan pandangan orang lain. Dan pandangan itu bagaimana kita bisa menyatukan. Tapi di selain debat adalah bagaimana, kalau debat kan bagaimana kita berpegang teguh pada pendapat kita masing-masing. Pada argumen kita. Pada argumen kita masing-masing. Karena kenapa? Ketika di dalam debat kita tidak berpegang teguh pada pendapat kita masing-masing, kan pasti kalah. Kenapa kita harus pro? Kenapa kita harus kontra? Dan ini saya rasa yang sangat menarik dalam debat adalah ketika kita sudah di meja panas. Si tim A tidak mau dikalah, tim B juga tidak mau dikalah. Panas ya? Panas, betul. Dan memang di dalam debat sama duta itu ada sangkut pautnya. Apa tuh Kak kalau boleh tahu? Sangkut pautnya adalah dari segi public speaking. Public speaking. Seorang duta, kalau menurut saya seorang duta adalah seorang yang bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi. Seorang yang bisa menyampaikan bisa berbicara di depan umum. Nah, karena kenapa? Duta adalah figur. Dia menjadi menjadi salah satu orang yang paling terdepan menyampaikan apa yang dirasakan. Seperti itu. Seperti yang disebutkan tadi ya, bahwa Kak Adrian ini sebenarnya termotivasi dari temannya, yaitu Kak Fadli. Kira-kira ada nggak sih motivasi lain yang Kak Adrian dapatkan sehingga mau fokus pada bidang debat ini?
Sebenarnya ada motivasi sendiri untuk fokus di bidang debat. Salah satunya adalah untuk pengembangan diri dari bidang public speaking itu. Kenapa saya bilang dari bidang public speaking? Yang pertama, kita belajar berdebat adalah untuk menambah kosakata. Iya. Nah, kosakata ini sangat penting ketika kita keluar nanti. Ketika kita bertemu dengan orang besar, misal anggota DPR, misal wali kota, otomatis kita selalu berbicara dengan bahasa baku. Tidak mungkin kita harus ketemu misal presiden, kita bahasa Makassar, ya, kan tidak mungkin. Dia nggak paham dong. Nggak paham. Nah, itu salah satu pentingnya debat adalah kita masuk debat karena supaya kita bisa interaksi lebih bagus. Nah, karena di dalam debat pasti kita harus mempelajari yang namanya bahasa baku. Itu seperti itu. Jadi enak ya kalau sudah ketemu orang di luar, pasti udah nggak kaku lagi. Betul sekali, sudah tidak kaku karena yang pertama adalah kita sudah paham bahasa Indonesia yang baku. Sudah itu kita bisa sudah tidak salah-salah kata. Jadi istilahnya tidak lipat-lipat lidah kalau bicara. Bilang okots. Okots. Nah, kalau orang Makassar bilang okots. Kalau kita di luar sudah tidak okots nih, karena debat adalah bagaimana caranya kita menggali sebuah pikiran kita, bagaimana caranya kita rajin membaca banyak kamus, banyak artikel. Karena dalam debat kalau cuma membaca dalam satu berita, itu menurut saya sangat kurang. Karena kita harus butuh pandangan A, B, C, D sampai yang lain. Seperti itu. Oh iya, pastinya sobat-sobat debaters ini kalau dalam pengerjaan mosi ya Kak, itu pasti ada hambatan, ada tantangan. Nah, menurut Kak Adrian bagaimana sih Kak Adrian bisa mengatasi hambatan atau tantangan tersebut? Nah, kalau saya hambatan dalam mengerjakan mosi, ini yang paling sering terjadi, hambatan dalam pekerjaan mosi. Datang mosi baru, aduh, kenapa susah sekali ini mosi, tidak pernah bisa pelajari, tidak pernah bisa ini. Tapi hambatan itu bukan menjadi suatu persoalan untuk kita mundur. Untuk menghadapi hambatan tentang mosi adalah kita harus saling membaca. Hambatan mosi saling membaca. Jadi literasi itu penting. Literasi itu penting karena orang berdebat kalau tanpa literasi nggak ada apa-apanya. Iya. Karena mau tahu pandangan juga dari mana kalau mereka tidak literasi. Ya? Betul. Karena literasi salah satunya adalah bagaimana cara kita untuk menambah wawasan. Sedangkan misal mosi kita tentang transportasi. Transportasi ini bagaimana bisa mengembangkan menjadi transportasi yang lebih baik. Misal Gojek, dari sebelum ada Gojek, dia mengembangkan terus. Mengembangkan Gojek dari awalnya telepon rumah hingga bisa berubah menjadi aplikasi yang sangat luar biasa. Tapi kalau tanpa adanya kita literasi antara A, B, C, maka tidak nyambung lah mosi. Yang ketiga, untuk mengatasi hambatan mosi ini adalah kita sering-sering bertanya. Jangan pernah mengerjakan itu mosi sendiri. Pasti pusing kalau mengerjakan mosi sendiri. Kita tidak minta pandangan orang lain. Kenapa orang banyak mengeluh di mengerjakan mosi? Karena dia selalu mengerjakan mosi sendiri. Dia tidak meminta pandangan orang lain. Sehingga ini menjadi berat oleh dia untuk mengerjakan itu sebuah mosi. Nah, jadi nanti argumentasinya sama timnya tidak dapat kecemestrinya itu, tidak dapat kecemestrinya. Karena introvert orang debat itu tidak boleh introvert, tidak boleh. Harus ekstrovert. Walaupun introvert, itu pasti agak lain lah. Karena di mana sih orang cerewet itu introvert? Tidak ada orang cerewet kayak introvert, pasti ekstrovert semua. Jadi mau tidak mau harus dipaksakan untuk ekstrovert. Mau tidak mau, suka tidak suka. Oke, jadi selama Kak Adrian masuk di bidang debat dan menjadi duta pemuda, apa sih benefit yang Kak Adrian rasakan setelah masuk di bidang ini? Yang pertama, kalau saya memasuki di bidang, kita berbicara bidang duta. Benefit yang paling penting adalah kita mendapatkan sebuah privilege tertentu. Iya, betul. Yang pertama, ketika kita ada pengurusan, enak. Karena kita sudah berbaur dengan orang-orang penting. Misalnya. Yang kedua adalah relasi yang sangat bagus. Mulai dari relasi pekerjaan, mulai dari relasi pendidikan, mulai dari relasi apapun. Karena kita lihat sekarang adalah banyak anak-anak muda yang malas untuk mencari hal-hal yang baru. Itu untuk anak-anak muda, pesan anak muda nih. Jangan hanya tinggal di rumah, nonton TikTok, main game, main Instagram, segala macam. Tapi saatnya kita adalah bagaimana menjadi anak muda bisa merubah apa yang ada dalam diri kita, apa yang belum kita punya, kita rubah semua. Yang ketiga adalah
ketika saya menjadi duta, benefitnya adalah bisa mengikuti seminar-seminar nasional. Kemarin Apa tuh Kak? Kemarin itu aku ikut MILS, Makassar Youth Leadership Summit. Nah, pematerinya itu ya luar biasa. Ada pemimpin ID. Pemimpin ID ini adalah bagaimana mengajarkan para teman-teman sahabat pemuda ini untuk bisa memimpin lah istilahnya. Untuk bagaimana caranya mendapatkan chemistry dirinya sendiri. Nah, itu dia. Kemarin juga ikut Makassar Leadership Summit. Ada pematerinya Yusuf Kalla, justru orang besar. Dan ini menjadi privilege kita kalau kita bahwasanya anak muda juga bisa bersaing. Jangan hanya orang tua terus kita anggap. Kalau kita lihat, dia lebih tua, berarti dia yang lebih tahu pemahaman. Tidak. Perbandingan antara umur jangan selalu menjadikan patokan. Kalau umur kita lebih muda itu kita tidak bisa lebih bagus daripada umur yang lebih tua. Jadi kalau bahasanya anak Makassar itu anak muda bisa tonji. Anak muda bisa tonji, cocok. Anak muda bisa tonji karena anak muda sekarang adalah sering dianggap remeh. Iya. Nah, bagaimana kita harus mengubah pikiran itu? Kalau anak muda tidak bisa dianggap remeh. Sekarang kalau kita melihat di parlemen itu kebanyakan anak muda yang masuk dibanding orang tua. Banyak orang-orang tua yang notabene ya pasti pemahamannya itu saja. Tapi kalau anak muda pasti kreatif. Iya, karena maju terus. Berbeda nih zamannya, jadi Ya, lebih inovatif. Inovatif karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Iya. Itu dia. Benefit selanjutnya adalah pasti kita dapat cuan. Cuan. Guys. Kenapa cuan tidak disebut pertama? Karena memang kita harus mencari relasi. Relasi banyak, pasti banyak cuan. Iya. Nah, cuan. Duta kita itu dapat cuan. Cuannya seperti apa? Ikutlah duta, coba rasain. Ikut duta. Karena kalian ikut duta nggak rugi, waktu, pasti dapat cuan juga. Nah, cuannya itu kita pikirlah sesuai lah dengan apa yang kita kerjakan. Kita nggak boleh sebut nominal. Karena kalau ikut lomba juga Kak, kalau menang kan dapat cuan nah, juga. cuan itu cuan, tapi bukan cuan yang kita cari, tetapi pengalaman. Nah, pengalaman nomor 1. kalau debat adalah mengajarkan saya bagaimana saya bisa lebih bagus berpublic speaking. Kenapa? Karena debat kita berbicara cepat, tepat, dan mantap. Mantap, pasti ada debat mantap. Karena ketika kita berdebat, kita berbicara lambat, habis waktu. Ya, habis waktu, dikejar waktu. Debat. Nah, ketika vokal kita bagus, bahasa baku kita bagus, dan ini adalah menjadi konsen kalau dalam berdebat itu harus betul-betul memang memahami kosakata, memahami bahasa, dan banyak privilege tertentu yang kita dapatkan dalam berdebat. Karena kenapa? Ketika anak debat bertemu dengan orang lain, pasti bawahnya selalu mau mengadu argumen, selalu mau menyangga. Karena kenapa? Ketika si anak, misal anak OSIS bertanya, kemarin saya lihat ada berita tentang teknologi. Langsung anak debat, di mana aku dapat berita teknologi? Saya dapat data itu seperti ini, seperti ini. Betul. Akhirnya anak debat ini menjadi salah satu hal yang sangat diimpikan oleh orang lain, seperti itu. Menjadi suatu kebanggaan juga. Suatu kebanggaan, betul sekali. Oke, menurut Kak Adrian, apa saja sih yang membuat bidang debat ini sebagai tempat yang ideal untuk mengembangkan keterampilan dalam berkomunikasi? Nah, bisa juga pertanyaannya. Apa saja yang membuat bidang debat ini sebagai tempat yang ideal untuk mengembangkan keterampilan dalam berkomunikasi? Apa saja yang membuat bidang debat dalam keterampilan dalam berkomunikasi? Nah, salah satunya adalah ketika kita menyampaikan sebuah argumen, tanpa adanya adanya berkomunikasi yang bagus, tanpa adanya apa istilahnya itu jokes, bukan jokes kayaknya, bukan jokes. Apa di salah satu dalam menambahkan, bukan menambahkan, adalah pokoknya itu bagaimana ketika kita berbicara itu tidak boring orang. Keterampilannya adalah kita dulu pantun misal. Karena dalam debat pasti sebelum memulai debat itu harus ada yang mematok kalau kita
misal ada gium, ada gium kan? Tahu ada gium. Nah, itu kayak istilah-istilah. Oh iya. Dalam berkomunikasi harus mempunyai keterampilan. Karena kenapa? Ketika kita berkomunikasi datar, pasti bawahnya orang tidur. Iya, jadi harus ada apa ya? Ada jokes maksudnya, Iya, ada jokes. Orang perbandingan sekarang adalah ketika kita berceramah. Ketika orang ceramahnya itu yang berkata, Allahu Akbar, segala datar terus. Pasti orang boring, banyak orang tidur. Nah, untuk kita melihat ceramah saat ini adalah bagaimana dia itu mengolah kata dengan jokes, tapi tidak keluar. Kembali lagi ke benang merah kita debat. Debat adalah bagaimana dalam keterampilan kita dalam berkomunikasi dalam debat adalah kita memberikan pantun. Misal dalam sebelum membuka debat kita seperti ada gium istilah. Di tengah-tengah kita sajikan dengan data. Karena ketika kita berdebat dan dibarengi data, sumpah itu luar biasa sekali. Karena itu yang menjadi patokan dalam berdebat adalah sebenarnya data. Tapi di sisi lain juga ada juri kadang data-data yang dia tidak mau percaya. Karena ada suatu kasus saya pernah dengar itu data-data dia buat palsu. Jadi ketika berdebat misalnya, saya kemarin menurut CNN kita melihat bahwasanya harga tomat itu 18.500 per kilo dengan data yang saya dapatkan. Padahal ini dia membuat data seperti itu karena sudah kepepet karena sudah tidak ada data untuk menyanggah si tim lawan. Karena sebenarnya ini cara licik, bukan cara yang benar. Saya tidak menganjurkan cara ini. Kita tidak mengetahui apakah Dewan Juri itu melihat data. Kita tidak. Iya, melihat data. Dewan Juri pasti melihat data. Melihat data apa langsung kita menyebutkan data? Apakah langsung dia searching di Google? Tidak. Jadi Dewan Juri itu pasti percaya saja. Percaya, serius. Karena Dewan Juri dia cuma fokus pada argumen kita. Iya. Dia tidak mau membuka data seperti apa. Jadi ibaratnya Dewan Juri tuh kalau saat menjadi juri dia tong kosong. Nah, tong kosong. Tapi dia punya dasar juga. Iya. Nah, dia punya dasar untuk menilai. Tetapi belum tentu semua juri itu adalah membuka atau melihat data yang kita sampaikan. Dia itu cuma dia bawa datanya seperti ini, data si A seperti ini. Nah, bagaimana lagi ketika kita untuk meningkatkan keterampilan dalam berbicara adalah kita selalu banyak-banyak membaca. Sekali saya tekankan untuk bisa berkomunikasi yang baik adalah banyak membaca, banyak berbicara di depan umum. Kalau dikasih panggung gas, nggak usah bertele-tele. Lah nggak mau, nggak usah. Gas saja. Gas. Sekarang harus gas. Gas. Jangan nongkrong saja di gas. Jangan nongkrong di gas, tapi ketika kita dikasih panggung gas. Oke, jadi Kak Adrian ini sudah lama ya, berarti di debat ini pasti sudah tahu dong bagaimana awal mula debat di Man 1. Kira-kira bagaimana pendapat Kak Adrian tentang ekskul debat di Man 1 sekarang ini, dari awal Kak Adrian masuk di bidang ini sampai sekarang ini? Oke, terima kasih. Jadi awal dari pembentukan debat ini sebenarnya adalah mulai dari lika-liku, panjang lika-likunya. Yang pertama adalah ketika saya ikut lomba dulu di internalnya kita, kayak di sekolah ada porseni, kita ikut lomba. Setelah itu ada teman dari kelas, saya panggil 3 orang. Tetapi yang menjadi persoalan pada saat itu adalah banyak dari teman-teman beranggapan kalau saya ini lawan Mia 3 ini bahaya, kecuali Mia 1, karena Mia 1 memang juga konsisten untuk menang. Mia 3 ini bahaya karena kenapa? Waktu saat itu kan saya masih sudah menyandang 2 label duta pelajar sama duta pemuda. Nah, tentu saja pada saat ini 2 label ini saya sandang, pasti orang bilang, anak duta apa? Pasti sudah bisa berbicara di depan umum, sudah terbiasa dengan wawasan, sudah terbiasa dengan berita-berita aktual yang ada, sehingga pada saat itu saya kayak bilang, ya enggak apa-apa, kita bersaing saja, siapa tahu memang bukan waktunya saya menang, ya enggak apa-apa, belajar saja terus. Nah, tapi di sisi lain dalam debat, kalau hanya mengandalkan 1 orang enggak bisa, harus tiga-tiganya bisa. Setidaknya kalau 3 orang enggak bisa, ya 2 lah bisa. Setelah itu main di pertandingan pertama kita optimis menang.
karena ya sudah kita menguasai sekali emosi. Pada saat itu memang emosi sangat susah, tidak terlalu susah karena ada di lingkungan sekitar. Kita menang match pertama. Masuk di match kedua lawan Mia 1. Yang ditakut-takutkan. Yang ditakut-takutkan ini sebenarnya. Saya juga waktu itu lawan Mia 1 ya tidak optimis untuk menang. Tapi setidaknya saya bisa melawan. Setidaknya saya bisa melawan karena ya sudah tahu memang kemampuan dari Mia 1 memang luar biasa. Kita sudah akui. Sudah menang kalah di situ. Oke, kita menerima kenyataan kita kalah. Kita nonton dong. Kita nonton sampai selesai. Oh, memang Mia 1 memang layak untuk menang karena dia sudah mempunyai fondasi, temannya juga ada yang sudah berdebat di luar dan memiliki pengalaman yang luar biasa. Sehingga hal ini menjadi bagi kita hal ini menjadi sangat sangat luar biasa bagi dia karena dia sudah memiliki pengalaman yang luar biasa sehingga dia layak memenangkan debat Porseni. Selanjutnya setelah itu saya sama teman saya punya niat, saya kalau kalah di sekolah saya harus menang di luar. Saya cari lomba. Saya bilang sama temanku, kalau kita kalah di sekolah kita buktikan kalau di luar kita bisa. Saya ikut Unhas. Saya sudah TM. Langsung Unhas. Saya ikut TM. Saya kumpulkan semua. H-1 malam batal. Kenapa tuh Kak batal? Batal karena teman saya belum siap, segala macam batal. Nggak siap karena mungkin dilihat lawan SMA 1 Bon itu sudah keluar-keluar di technical meeting, sudah keluar-keluar. Jadi saya bilang, sudah, nggak apa-apalah. Memang mungkin belum waktunya untuk kita menang, belum waktunya untuk ikut. Ya, tidak apa-apa, kita mundur. Nah, tidak lama panjang sudah itu vakum, lama debat ini vakum, karena kita belum membentuk debat ini, belum membentuk belum debat. Ada organisasinya. Belum ada organisasinya, masih kita jalan-jalan sendiri. Selanjutnya, setelah itu saya dari Duta Pemuda buat lomba debat Makassar Debaters National Championship MDA Makassar, ya itulah pokoknya itu, buat lomba debat. Saya langsung chat si Reisa sama teman-teman, ada lomba debat, ikut kona? Dia bilang, oh iya, ikut jaga. Iya, cari kok guru di situ yang bisa temani kok. Akhirnya Reisa ini chat kayaknya Pak Nursidin, saya di chat bikin mau buat debat seperti ini begini, mau ikut lomba bla 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 bla. Akhirnya ikutlah di situ lomba debat. Perjuangan ikut lomba debat di situ ya luar biasa juga. Mungkin si ini juga salah satu, si host kita juga salah satu. H-1 Suren. Host kita ini juga salah satu anggota dari debat pada saat itu. Ya luar biasa lah untuk mendapatkan sebuah juara kemarin itu juga memang kita sangat mustahil dibilang karena bisa dipikir lawan kita memang juga kuat-kuat. Tapi setidaknya kita bisa melawan. Kalau kita juga bisa mampu untuk bersaing walaupun kita baru main terjun di dunia debat, kita harus bersaing. Nah, setelah itu lama di situ langsunglah muncul ide. Ada idenya dari Pak Nursidin kalau tidak salah atau Raisa mau buat organisasi debat. Jadi saya bilang ya buat saja, tidak masalah. Bagaimana kita juga membuat hal yang baru? Kenapa tidak? Hal yang baru ini adalah mendapatkan hal-hal yang positif di lingkungan sekolah. Karena debat ini juga bukan hanya kita ngestak di satu tempat, tetapi kita kita tidak bisa ngestak di satu tempat karena debat ini jangkauannya luas. Kita lulus debat, kita bisa ya paham politik karena kita belajar politik, masih kita ada politik. Setelah itu kita lulus debat, kita bisa jadi aktivis juga bisa, kita mau jadi public speaker juga bisa karena kita banyak menguasai dalam debat itu. Nah ini setelah itu terbentuklah tidak lama kemudian banyak lika-liku ikut lomba apa segala macam, banyak lika-liku antara tim A, tim B, antara satu orang ke dua orang, masalah pribadi, masalah apa. Dan ini yang harus memang dalam sebuah organisasi, pembentukan organisasi itu harus kita menyatukan 15 otak, bagaimana caranya harus sejalan. Walaupun harus dapat chemistry-nya. Kalau tidak sejalan, setidaknya sudah baku dapat lah di antara itu.
Jadinya maka dari itu akhirnya tidak lama kemudian terbentuk gitu Pak. Luar biasa kan kita sampai libatkan ini. Tapi yang paling luar biasa lah Pak Nursidin. Gak ada obat, apotek tutup kalau Pak Nursidin. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Pak Nursidin adalah sosok orang yang selalu peduli dengan anak-anaknya. Kenapa saya bilang begitu? Di angkatanku orang yang berjasa, kita harus selalu berjasa, sama semua guru juga berjasa. Tapi saya bisa katakan Pak Nursidin juga salah satu orang yang bantu kita dalam pembuatan graduation, pembuatan pentas seni, pembuatan event futsal. Gak ada obat deh. Jadi Pak Nursidin itu memang selalu standby ya untuk siswa-siswanya. Kalau kata-katanya orang 24/7, kalau Pak Nursidin tidak. 48/8. Salting ini Pak Nursidin. Jadi Kak Adrian ini awalnya gara-gara Kak Adrian nggak juara pas lomba, jadi akhirnya Kak Adrian yang bikin lomba ya. Iya, kayaknya gitu ya. Nah, pengusulan kita buat lomba, gas banyak orang minat karena debat ini. Kenapa kita buat lomba debat? Ada kita mau melihat potensi anak muda di Makassar itu seperti apa. Kita melihat kalau anak muda sekarang adalah masih haus dalam berpikir. Kenapa kita bilang masih haus dalam berpikir? Karena semua mau instan. Apalagi anak muda yang tendang pintu untuk dapat motor Aerox, untuk dapat iPhone 15. Dia tidak berpikir kalau orang tua dia meninggal, dia bikin apa? Kan seperti itu. Mau instan. Ya, mau instan, apa-apa langsung. Dia tidak berpikir kalau ini harta ini sampai kapan. Kita harus melihat seperti itu karena sampai kapan kita mau berharap bergantung sama orang tua terus. Oke lah, kalau memang harta orang tua kalian 7 turunan tidak habis, tidak masalah. Tapi kan kita tidak tahu masa jaya orang tua kita kapan, masa bangkrutnya kapan, kita tidak tahu. Hari apes itu tidak ada di kalender loh. Hari apes itu tidak ada di kalender. Nah, maka dari itu kita bagaimana caranya bisa menggali potensi pemuda lewat pemikiran adalah kita mengadakan lomba debat. Jadi apa sih pesan-pesan atau nasihat terakhir nih dari Kak Adrian untuk para audiens dan untuk para sobat debaters? Pesan saya terhadap seluruh anak debaters dan seluruh anak muda yang ada di Indonesia ini untuk tetap semangat dan terus berusaha, jangan pernah bosan-bosan untuk bersemangat dan berusaha. Karena mustahil rasanya jika kalian tidak berusaha untuk mencapai sebuah apa yang kalian inginkan. Untuk itu, ingat pesan saya, tetap berusaha, berdoa, dan semangat. Itu pesan dari saya. Mungkin itu dari saya, kembali ke host. Oke, terima kasih Kak Adri untuk waktunya. Baik, sekian podcast kita kali ini. Saya Nashwa Syifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share sebaik-baiknya ke teman-teman kalian. Bye-bye Sobat Debaters.